Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok K kelas M akan mempresentasikan materi tentang perbedaan HPP perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami, saya Jovita Indah Santoso dengan NPM akhir 391. Saya Muhammad Zulfani Zulaki dengan NPM akhir 383. Saya Kapitra Faizin dengan akhiran 407. Saya Yuna Julia Zizapit Matam dengan NPM akhir 420. Nah, pertama, pengertian HPP. Apa sih HPP itu? HPP merupakan kepanjangan dari harga pokok penjualan. HPP adalah jumlah pengeluaran serta beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang atau jasa yang akan dijual kepada konsumen. Rumus HPP pada umumnya adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Nah, HPP pada perusahaan dagang. HPP pada perusahaan dagang di mana perusahaan yang membeli barang jadi dari produsen dan menjualnya kembali tanpa proses produksi. Contoh, toko pakaian dan toko elektronik. HPP hanya terdiri dari harga beli barang dagangan ditambah biaya pembelian seperti transportasi, asuransi, dan lain-lain. Untuk menghitung HPP perusahaan dagang, pertama menentukan persediaan awal, kedua menghitung pembelian bersih, yaitu pembelian dikurangi potongan pembelian, dikurangi retur pembelian, ditambah ongkos kirim. Ketiga, menjumlahkan semuanya. Persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Selanjutnya dilanjutkan oleh Zaka. HPP perusahaan manufaktur. Harga pokok penjualan HPP dalam manufaktur adalah total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi atau menjual produk. Menghitung HPP. Satu, menghitung biaya bahan baku yang terpakai. Bahan baku terpakai sama dengan saldo awal bahan baku plus pembelian bahan baku dikurangi saldo akhir bahan baku. Dua, menghitung biaya produksi lainnya. Biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead. Tiga, menentukan harga pokok produksi. Total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan ditambah saldo akhir persediaan. Empat, menentukan HPP. Persediaan awal ditambah harga pokok produksi dikurangi persediaan barang akhir. Perbedaan HPP, perusahaan dagang, perusahaan yang membeli barang jadi dari produsen dan menjualnya kembali tanpa proses produksi. HPP hanya terjadi dari harga beli barang dagang plus biaya pembelian, transaksi, asuransi, dan lain-lain. Rumus HPP, harga beli plus biaya. Perusahaan manufaktur, perusahaan yang memproduksi barang dari bahan baku mentah. HPP terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Rumus HPP, bahan baku plus tenaga kerja langsung plus biaya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, persediaan awal barang dagang sejumlah 60.500.000, pembeliannya 1.175.900.000, lot pembelian 6 juta, retur pembelian 7.430.000, beban angkut pembelian 9.300.000, persediaan barang dagang akhir 50 juta. Jadi persediaan awal 60.500.000 ditambah pembelian 175.900.000 dikurang pembelian 6 juta, terus dikurang retur pembelian 7.430.000 ditambah beban angkut pembelian 9.300.000, pembelian bersihnya menjadi 171.770.000, terus ditambah barang tersedia 232.270.000 dikurang persediaan akhir sejumlah 50 juta. Jadi harga pokok penjualannya sebesar 182.270.000.
Untuk contoh soal yang kedua, perusahaan manufaktur. Ketahui pekerjaan barang dalam proses awal sejumlah 40.000, pekerjaan bahan baku awal senilai 60.000, bahan baku tersedia dipakai senilai 810.000, bahan baku sedia pakai sejumlah 810.000, jumlah pemakaian bahan baku sejumlah 785.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 500.000, biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 220.000, kemudian bahan penolong 50.000, biaya overhead pabrik lain-lain 50.000, biaya asuransi mesin 12.000, biaya sewa gedung pabrik 160.000, dan biaya depresiasi mesin pabrik senilai 50.000. Pesanan barang dagang dalam proses akhir periode sebesar 30.000. Langkah awal adalah mencari persediaan pemakaian bahan baku, yaitu persediaan bahan baku awal ditambah dengan pembelian bahan baku 60.000 ditambah 750.000, sehingga bahan baku sudah pakai sebesar 810.000. Kemudian dikurangi dengan persediaan bahan baku akhir senilai 25.000, sehingga pemakaian bahan baku sejumlah 785.000. Kemudian biaya TKL senilai 500.000, biaya overhead pabrik dari biaya TKTL 220.000 ditambah dengan biaya bahan penolong sejumlah 50.000, biaya overhead lainnya 50.000, biaya asuransi mesin 12.000, biaya sewa gedung pabrik 160.000, dan biaya penyusutan mesin pabrik 5.000, sehingga sejumlah total overhead pabrik sebesar 542.000. Kemudian mencari biaya produksi dari penjumlahan pemakaian bahan baku ditambah biaya TKL dan total biaya overhead, sehingga biaya produksi sejumlah 100.827.000. Kemudian ditambah dengan persediaan work in process awal, kemudian dikurangi dengan persediaan work in process akhir, sehingga harga pokok produksi senilai 1.837.000. Makan dimsum, topping mentai, iringi musik Cakep, blues. Untuk teman cakep. yang kami cintai, jangan lupa beri kami nilai 100. Em, Pinjam dulu dong 100. Makasih. Cakep, cakep.